Jadi ini weekend ya? Yes. Kenapa tuh? Ya kenapa kalau weekend biasanya? Nah itu dia, kalau weekend tuh bisa pada ke pasar kan, tapi harga-harga pada naik. Jadi kita informasikan dulu ke pemirsa. Jadi harga-harga komoditas Jangan apa sampai saja antara yang naik. pembeli dan penjual itu mengatakan gini, you and I end, gitu. Jangan dong. Gitu. Walaupun hari Minggu itu weekend, tapi jangan sampai end. You and I never end, gitu ya maksudnya. Nah itu dia, biar nggak end di pemirsa, karena itu kebutuhan pokok ya. Susah juga kemudian kalau aktivitas daya belinya menurun. Nah coba kita akan cek di beberapa wilayah, salah satu juga di Medan. Oh iya. Ini ada Wanasari ya? Wanasari akan melaporkan juga. Ini juga saya mau membacakan salah satu pesan yang masuk nih di WA nih, ya kan, terkait dengan tema kita, Wana. Ini ada menginformasikan kayak gini nih. Katanya di Medan harga juga sejumlah komoditas naik ya. Ini kayak di Pasar Peringgan nih, Wana pasti tahu nih. Pasar Peringgan itu katanya harga udah pada melonjak, Wana. Coba bisa di round up nggak informasi ini, tempat Anda dipancing saat ini ya? Iya, Arif Fadil, Maria, dan pemirsa, benar sekali kalau tadi Arif Fadil mendapatkan pesan bahwa ada kenaikan harga di Pasar Peringgan Medan. Begitu juga di sejumlah pasar tradisional di Kota Medan dan Deli Serdang. Saya berada di salah satu pasar induk, tempatnya di Pasar MMTC Pancing. Nah, bila kami tanyai sejumlah pedagang di sini, apakah komoditas bumbu dapur, sayur mayur, ataupun jenis daging ini mengalami kenaikan signifikan sejak 1 pekan yang lalu. Nah, kenaikan ini bervariasi, bisa 100 sampai 200% pemirsa. Dan ini kalau menurut pedagang ini kenaikan harga terparah menjelang Natal dan Tahun Baru bila dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, di salah satu lapak tempat saya berada ini jualan komoditas sayur mayur juga bumbu dapur. Nah, bila menurut pedagang, harga per hari ini untuk cabai merah dari Rp28.000 per kilogram naik menjadi Rp45.000 per kilogram. Kemudian cabai rawit juga naik Rp5.000, yaitu dari Rp35.000 menjadi Rp50.000. Maksud kami naik Rp15.000. Kemudian bawang merah juga naik dari Rp28.000 menjadi Rp35.000. Kemudian bawang putih juga naik dari Rp20.000 sampai Rp25.000 per kilogramnya. Nah, ini untuk tomat, ini kenaikannya mencapai 100%, dari harga Rp10.000 menjadi Rp20.000 per kilogramnya. Saya mau berbincang dengan salah satu pedagang di sini, yaitu Bu Putri, yang mengeluhkan kenaikan harga sejumlah komoditas sejak sepekan akhir-akhir ini. Begitu, Bu Putri boleh bergabung dengan saya. Selamat pagi, Bu Putri. Selamat pagi. Bu, selain komoditas bumbu dapur ini, merah, bawang putih, cabai, nah sayur mayur juga kabarnya naik ya, Bu ya? Sampai berapa persen, Bu? Naiknya 200%. Wah, tinggi sekali, Bu. Iya. Misalnya untuk sayur apa nih? Misalnya dia sayur brokoli biasanya 10.000 sekilo, 15.000 paling mahal, sekarang jadi 35.000 sekilo. Oke. Kemudian sayur apa lagi, Bu? Sayur kangkung bayam sawi manis. Sawi manis dari harga biasanya paling murah dia 5.000 sekilo, sekarang 30.000 sekilo. Itu udah lebih dari 200%. Kangkung yang Ibu katakan dan bayam tadi? Nah, itu biasanya kangkung kan harganya 1.000 paling mahal. Sekarang dia 4.000 satu ikat. Itu lebih dari 200% ya? Lebih dari 200%. 3.000 paling murah dia sekarang, 3.000. Terus sayur ini kan dia pakai nomor 1, 2, 3. Kalau paling cantiknya 4.000. Nah. Bu, kira-kira kenaikan harga ini faktornya apa, Bu? Kalau menurut petani atau produsen mungkin? Banjir. Bencana alam. Bencana alam namanya ya. Sudah berapa lama, Bu? Sudah ada 2 minggu. Medan kan diguyur hujan beberapa hari ini. Nah. Bu Putri, kira-kira dengan kenaikan harga seperti ini, Bu, bagaimana minat pedagang belanja di sini? Ya, kalau salah satunya di lapak Ibu mungkin. Kalau pembelinya biasa aja. Ada yang berkurang, cuman dia yang biasanya sekilo jadi setengah kilo, yang biasanya 1/4 jadi 1 ons gitu dia belanjanya. Secukup dia lah, berapa duit dia gitu kan. Nah. Kalau stok dari produsen yang Ibu peroleh setiap harinya bagaimana kira-kira? Ada pengurangan? Pengurangan. Berapa besar? Pengurangannya sekitar 100% ada. 100% barang itu berkurang ada. Kadang kita kan kalau iklim ini hujan-hujan aja kan, toko itu kan pedagang
petani-petani kan mungkin ada yang sakit, jadi barang itu berkurang. Kalau hujan mungkin nggak ada yang pergi ke ladang, itu penyebabnya salah satu. Rata-rata produk ini dari Sumatera Utara atau dari luar Sumut? Dari Sumatera Utara, masih sekitar Sumatera Utara, dari luar kota. Kayak dari Aceh, Sidikalang, Brastagi, Kabanjahe, itu dia barangnya. Bu, dengan kondisi sekarang kira-kira bagaimana Ibu menyiasati agar tetap jualan dan stok tetap ada, Bu? Kalau menyiasatinya kita nggak bisa. Kita tergantung ada stok barang itu kita bisa jualan. Kita ngikuti pasaran harga lah. Kalau nggak kita nggak bisa jualan. Kita ngikuti harga. Bu, ini kan 2 minggu menjelang Natal dan Tahun Baru, seminggu lah ya. Nah, kira-kira kalau prediksi Ibu sebagai pedagang, ini harga akan terus naik atau nanti semakin mendekati Tahun Baru ini justru netral gitu? Itu kayaknya tergantung cuaca juga. Kalau dia hujan-hujan terus, mungkin harga melambung. Kalau misalnya hari Natal, kan biasa. Kalau orang-orang, kalau ya dia mayoritas Kristen, mungkin dia kalau lagi Natal, barang berkurang datang ke Medan. Nah, itu dia yang bikin harga naik melambung. Kayak ini loh, kalau barang sedikit, konsumennya banyak, harga kan melambung naik. Tapi kalau barangnya banyak, konsumennya biasa-biasa aja sedikit, harganya pasti drastis murah. Bu Putri, terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan kalau tadi pedagang mengeluhkan bahwa sejumlah harga kebutuhan pokok ini naik karena faktor cuaca, mudah-mudahan cuaca beberapa hari ke depan ini baik sehingga ini juga mempengaruhi harga sejumlah kebutuhan pokok. Dan satu lagi, untuk daging seperti daging naik. Nah, untuk daging ayam dari Rp30.000 per kilogram, ini naik menjadi Rp35.000 per kilogram. Begitu juga daging sapi yang sebelumnya Rp125.000 per kilogram, naik Rp5.000, artinya menjadi Rp130.000 per kilogram. Begitu kira-kira Arif Fadil dan Maria, sejumlah harga kebutuhan pokok yang mengalami kenaikan di pasar tradisional di Medan. Saya kembalikan ke Anda. Wanasari, kalau tadi hasil wawancara Anda dengan pedagang disampaikan mungkin kenaikan harga dikarenakan cuaca saat ini yang kurang baik. Tapi bagaimana dengan stok sejumlah komoditas ini di pasaran, Wana? Ketersediaannya ya? Ya. Ya, kalau tadi menurut pedagang bahwa faktor cuaca itu juga mempengaruhi stok ataupun sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional. Nah, ada yang mengalami penurunan khususnya komoditas sayur mayur dan bumbu dapur begitu, karena ini rata-rata pasokan ini berasal dari pertanian di Sumatera Utara yang kita tahu bahwa di beberapa daerah di Sumatera Utara ini mengalami bencana dan ini berdampak pada perkembangan ataupun stok komoditas bumbu dapur maupun sayur mayur yang harusnya dipasok ke sejumlah pasar tradisional di Kota Medan. Artinya mengalami penurunan bila terjadi bencana di beberapa daerah pemasok komoditas ini. Maria. Kalau suara masyarakat bagaimana? Karena ya memang kalau dibandingkan dengan pasar Giwangan di Jogja tadi Giwangan cenderung sepi ya, karena tapi alasannya memang lebih pagi, awal. betul. Nah, kalau di tempat Anda bagaimana? Apakah memang juga lebih awal animo masyarakat berbelanja atau memang ada daya beli yang menurun, Wana? Nah, kalau melihat ini adalah salah satu pasar induk terbesar di Kota Medan. Daya beli masyarakat mengalami pengurangan cukup drastis, Arif Fadil, pasca kenaikan harga sejak sepekan terakhir. Namun, animo masyarakat berbelanja di sini tetap tinggi karena selain ini merupakan kebutuhan sehari-hari. Hanya saja masyarakat lebih memiliki mengurangi jumlah yang dia belanja dari misalnya cabai 1 kilo per kilogramnya dikurangi menjadi setengah kilo per kilogramnya. Begitu kira-kira. Jadi animo masyarakat tetap ada di sini karena ini adalah salah satu pasar induk, tetapi mereka mengurangi jumlah ataupun volume ketika berbelanja. Begitu Arif Fadil. Baik, terima kasih Wanasari melaporkan langsung dari Pasar Pancing Medan.